Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 220 Perubahan yang tidak biasa. Mendengar itu, Feng Jiu menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik dan semoga kita bertemu lagi." Kamu juga." Fatih tersenyum lebar lalu berkata, "Jiu kecil, senang sekali bertemu denganmu. Pegang ini. Kamu mungkin bisa menggunakannya." Dia tersenyum pada Fatih, dan melemparkan sebotol obat kepadanya. "Apa ini?" Si gendut bertanya dengan heran dan saat dia membukanya untuk melihat ke dalam, Feng Jiu telah menghancurkan lencana giok putih itu dan sebuah cahaya bersinar keluar dari lencana giok itu dan melilit seluruh tubuhnya saat cahaya itu membawanya keluar. Meninggalkan Fatih sendirian sambil memegang botol obat dengan penuh semangat, matanya terbelalak karena tidak percaya. Wow, itu obat kelas 3. Dan Feng Jiu pada saat itu, saat cahaya memudar, mendapati dirinya muncul di hamparan tanah yang jernih. Begitu dia mendapati dirinya berdiri dengan kokoh, dia melihat beberapa orang tua datang mengerumuninya dari daerah sekitar, yang menatapnya sambil mengukurnya. "Kamu pengikut sekte yang mana?" Keempat orang tua itu masing-masing berasal dari 3 sekte dan Akademi Awan Bintang. Saat mereka melihat seorang murid yang memegang lencana giok tiba-tiba memperoleh 1000 poin pengalaman sekaligus, mereka tahu bahwa orang itu pasti telah bertemu dengan ular piton besar tingkat 7. Namun, di antara para murid yang dikirim ke sana untuk pelatihan yang ketat, kekuatan mereka sama sekali tidak memadai untuk menghadapi ular piton raksasa kelas 7 itu. Jadi, mereka bertanya-tanya siapa yang bisa membunuh ular piton raksasa itu. Karena curiga, mereka berkumpul di sini untuk menunggu. Akhirnya, ketika orang itu menghancurkan lencana giok dan dikirim ke sini, mereka melihat pemuda yang sama sekali tidak dikenal muncul di tempat itu. Melihat pemuda itu untuk pertama kalinya, semua orang tua tak kuasa menahan diri untuk memuji pemuda itu dalam hati, sambil berkata dalam hati, sungguh pemuda yang luar biasa. Dengan aura yang keras kepala dan berlebihan, tampaknya memiliki sikap bangsawan bawaan, dan sedikit aura jahat di wajahnya, dia sangat tampan. Sosok seperti itu, akan sangat jarang terlihat, bahkan di sekte dan akademi seperti mereka. Melihat keempat orang tua itu menatap dan mengamatinya, Feng Jiu tersenyum dan tatapannya sedikit berubah saat dia berkata, "Aku hanya tidak sengaja tersandung di sana." Dengan adanya guru-guru dari 3 sekte dan Akademi Awan Bintang di sini, tentu saja dia tidak bisa lagi menyamar sebagai salah satu orang mereka. Tersandung. Alis keempat orang tua itu berkerut, lalu berkata dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Tidak hanya perimeter tempat latihan keras itu yang dipasangi penghalang, ada juga penghalang batas. Melihat bahwa anak itu hanyalah seorang kultivator tingkat Master Roh, bagaimana mungkin dia bisa tersandung ke tempat itu secara tidak sengaja? "Kenapa tidak mungkin? Bukankah aku baru saja keluar dari sana?" Feng Jiu berkata, lalu melangkahkan kakinya ingin pergi. Namun, baru 2 langkah dia melangkah, wajahnya berubah sedikit, dan keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Orang-orang tua itu sebenarnya ingin menghalanginya, tetapi mereka tiba-tiba melihat bahwa anak itu bereaksi aneh. Mereka berempat saling berpandangan, dan akhirnya, orang tua dari Akademi Awan Bintang yang bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Aura kuat yang melonjak dalam tubuhnya menyebabkan wajahnya semakin pucat. Aura yang menyerbu dengan begitu sembrono dalam meridiannya membuatnya ingin mengumpat keras-keras. Sial! Itu pasti ular piton raksasa kelas 7 yang berbuat jahat. Seketika itu juga, ia tak mampu lagi memikirkan apapun, ia pun segera duduk dalam posisi setengah teratai untuk mengatur aura yang bergejolak tak terkendali di dalam tubuhnya. Keempat orang tua itu dapat melihat aura yang kuat telah bangkit dan melonjak dalam tubuh pemuda itu, wajahnya berubah dari putih menjadi merah sesekali. Orang tua dari Akademi Awan Bintang membelai jenggotnya dan kemudian tampaknya menyadari sesuatu, dia berkata, aura yang memancar dari tubuhnya bercampur dengan ki darah ular piton raksasa itu, dan auranya di dalam tubuhnya mengamuk. Dia pasti telah menelan darah ular piton raksasa itu. Apa? Menelan darah ular piton raksasa tingkat 7? Mungkinkah itu terjadi? Bahkan seorang kultivator tingkat dasar akan mati karena tubuhnya meledak jika meminum darah ular piton raksasa tingkat 7 itu. Anak muda ini hanyalah seorang kultivator spirit master di tingkat awal, jika dia benar-benar menelan darah binatang iblis tingkat 7 itu, tubuhnya pasti sudah meledak dan dia tidak akan hidup. 3 orang lanjut usia lainnya tidak mempercayainya karena situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.